Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Karena itu mari persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini, Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara-saudara, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir mengisahkan ketakutan Musa memimpin bangsa itu. Musa mengaku tidak mampu menghadapi Firaun dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah mengadakan banyak tanda untuk meyakinkan Musa, misalnya tongkat menjadi ular, air menjadi darah, dan yang paling terakhir, bahwa anak sulung Mesir semuanya mati. Tujuan utama Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, supaya mereka nanti setelah di tanah Kanaan akan hidup beribadah. Saudara-saudara, hidup beribadah adalah tanda bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu, semboyan kita adalah tiada hari tanpa ibadah. Beribadah bukan hanya pada saat-saat tertentu, tetapi ibadah adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan, maka kita respon di dalam ibadah. Saudara-saudara, Musa bukanlah seorang yang pandai berbicara, sehingga Tuhan pun menyertai Musa dalam berbicara, sampai Tuhan berkata, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Itu bisa kita baca di Keluaran 4 ayat 12. Penyertaan Tuhan pada Musa dan segenap bangsa Israel dibuktikan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel juga mencakup pada pemeliharaannya dengan memberikan makan manna dari surga, minum dari air yang keluar dari gunung batu. Musuh-musuh mereka ditaklukkan oleh Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir adalah sangat sempurna. Hal yang sama juga bisa kita alami saat ini. Kita bisa mengalami ketakutan menjalani kehidupan ini. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah
Tuhan setia menyertai perjalanan hidup kita hingga hari ini. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan, kehebatan, bukan juga karena kebaikan atau kesalehan kita, tetapi hanya karena anugerah penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Sehebat dan sepintar apapun kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, suatu saat pasti bisa lemah dan sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya akan selalu sehat dan akan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada pun seorang yang dapat berkata bahwa dalam hidupnya tidak memiliki masalah, karena semua orang pasti mempunyai pergumulan. Akan tetapi, seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa bunga selalu bermekaran, tetapi Dia tetap akan memberikan pelangi di setiap badai, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Penyertaan Tuhan yang memampukan kita menjalani hari-hari yang kita lalui. Karena itu, jangan lemah, percayalah, Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman pagi hari ini. Tuhan telah berjanji akan menyertai perjalanan hidup kami dalam situasi apapun, sebagaimana bangsa Israel Engkau tuntun keluar dari perbudakan Mesir. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dan di tengah-tengah kami selalu. Pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Biarlah mereka-mereka yang berulang tahun panjang umur dan sehat selalu. Dan juga bagi setiap keluarga yang berulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, maka berkat Tuhan akan turun tetap di antara keluarga-keluarga. Suami bertanggung jawab, istri juga setia, dan anak-anak yang Kau titip, biarlah mereka bertumbuh dan berkembang hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami berdoa
bagi semua jemaat-Mu yang bergumul, yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap orang-orang yang lemah. Engkau meneguhkan hati yang bergumul. Akhirnya setiap yang sakit akan merasakan sentuhan kasih Tuhan di dalam setiap penyakit tubuh mereka. Dan biarlah hikmat dari Tuhan selalu bersama-sama dengan jemaat yang bergumul. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program di awal tahun 2024 ini, baik persiapan-persiapan rapat huria atau tindak lanjut semua program tahun yang lalu. Biarlah semua Tuhan rencana pelayanan yang akan kami putuskan nantinya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati semua jemaat, terutama mata pencaharian mereka, siapa dan dimanapun mereka bekerja. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berbeda di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan, pikiran, sehingga kami bisa melakukan semua aktivitas dan tanggung jawab kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.